Ah, Selesai, kerja selesai. aduh, makasih banyak. Tak apa, bukan masalah. Makasih ya. Halo Bu, urusan pernikahan bicarakan 2 hari lagi. Nak, jangan-jangan kamu suka pria? Apa? Masa anak ibu suka pria? Maaf, minta maaf ya. Minta maaf. Kebakaran. Kebakaran! Cepat lari! Cepatan! Lari! Kebakaran! Aduh, bahaya! Ada pemuda terjebak di dalam. Pintunya terkunci rapat. Kebakaran! Api terlalu besar, kebakaran. Pemuda itu dalam bahaya. Nona, jangan masuk, bahaya! Dia. Wanita ini luar biasa. Sungguh berani. Hebat. Sial, pesanan hampir terlambat. Saya kena denda. Ada apa? Emma, ada apa? Ada apa? Pak Fu, Anda. Kenapa dengan Anda? Bos, Fuku sayang. Bagaimana aku harus hidup tanpamu? Bangun. Aku belum mati. Tidak apa-apa, bantu dia berdiri. Ayo. Aduh, pelan-pelan. Cari tahu wanita yang menyelamatkanku tadi. Aku harus menemukannya. Jalang, dengar? Yuk cepat kembalikan milik adikku uang santunan kematian dan sertifikat propertinya. Kalau tidak, anakku akan membunuhmu. Apa kalian lakukan pada ibuku? Ibu, kau baik-baik. Kedatanganmu tepat waktu. Ayahmu meninggal, ada uang kompensasi bukan? Cepat serahkan padaku. Tidak mungkin. Itu uang ayahku. Uang santunan kematian. Untuk nyawa ibuku. Uang penyelamat nyawa. Orang sakit seperti itu ngapain diobati? Mending mati saja. Uang ini seharusnya untuk beli rumah dan nikahkan anakku. Ulangi lagi. Ulangi. Ada apa? Berani kau pukul aku? Jangan sentuh ibuku. Aku habis-habisan lawan kau. Anak ini, Yunhai, umur 27,28 tahun, tapi belum pernah pegang tangan perempuan. Sepanjang hari, dikelilingi pria. Bu, orientasi seksual Pak Fu masih normal. Pokoknya sekarang juga ganti semua orang ini harus cari gadis cantik. Jadi pengawal anakku. Kalau tidak beres, kau juga diganti. Baik. Coba gerak lagi. Ada suara apa itu? Aduh. Cepat pergi dari sini. Nah, kalau tidak, jangan salahkan aku. Dia saja ya. Nona, datang untuk anak saya. Mau jadi pengawal pribadinya? Apa yang katamu? Pengawal pribadi. Tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Anda keluarga pasien ya. Kondisi pasien saat ini harus segera dioperasi. Biaya operasi ditambah biaya lanjutan. Sekitar 3 miliar, lebih baik cepat disiapkan. 3 miliar? Di mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Barusan Anda bilang pengawal pribadi. Berapa per bulan? 20 juta? Bukan, 2 miliar. 2 miliar. Halo, bos. Di mana semua orang ini? Menghabiskan banyak uang? Untuk apa kalian dipekerjakan? Halo, Tuan Fu. Apa ini ya? Pengawal pribadimu yang dulu, semuanya sudah saya pecat. Habis banyak uang mempekerjakan mereka.
malah membiarkanmu terluka. Apa gunanya? Mulai sekarang, dia adalah pengawal pribadi khusus 24 jam. Dia, pengawal pribadi? Ibu. Ibu menyuruh seorang perempuan. Jadi pengawal pribadiku? Lihat apa? Lihat dia nyulam. Wei, ya, tunjukkan bakatmu. Baik, Apa yang kau lakukan? Demonstrasi selesai. Nyonya Fu puas? Nak, kau puas? Kalian ini, kenalan baik-baik ya. Kau. Bilang saja, berapa uang yang kau mau untuk pergi? 2 miliar? Cukup? Tidak cukup? 10 miliar. Lenyap dari sini. Wanita sepertimu sudah banyak kulihat. Bersusah payah. Berusaha naik keranjangku. Mimpi. Ambil uang ini dan pergi sekarang. Atau jangan salahkan saya. Menjijikkan. Orang macam apa ini? Menganggap saya apa? Beritahu semua. Akan ada pemeriksaan jalur. Pemadaman listrik 10 menit. Jangan khawatir atau berlarian. Jangan mendekat ke sini. Pak Fu, sadarlah. Tak semua wanita tertarik pada orang sepertimu. Ayam putih ini. Ayam potong putih. Kalau tak sibuk, ambil cermin lalu lihat diri sendiri. Lihat di cermin itu. Saya adalah pengawal yang langsung dipekerjakan oleh ibumu. Anda tidak berhak memecat saya. Tunggu saja. Bantuan. Bantuan. Tuan Fu. Lakukan apa? Ada apa? Lihat apa? Jangan tatap. Bantu saya bangun. Oh. Lin Shui, ya? Tunggu kau. Bukankah kau pengawal pribadiku 24 jam? Saya mau keluar dari rumah sakit sekarang. Pulang ke perusahaan. Tidak ada tempat untukmu di mobil. Lokasi sudah saya kirim ke ponselmu. Dalam 10 menit. Sampai. Potong gaji. 10 menit. 10 kilometer. Apa kamu itu gila? Tiang Kang Sian. Sudah berapa lama? Lama? 9.50. Dia tak bisa datang. Beritahu HRD. Pecat. Oh, Ibu. Saya bosmu. Dia bosmu. Akhirnya sampai. Anda belum bisa masuk. Mengapa? Benar, 32. Oh, Anda terlambat persis setelah itu. Anda dipecat. Apa yang katamu? Kamu sengaja. Kamu memang ingin memecat saya. Kamu salah. Maksudku sengaja, itu dirimu. Tak sampai 10 menit, tiba di perusahaan. Sengaja datang terlambat. Salah siapa? Kamu mau pecat saya? Sudah kuberi kesempatan. Kamu yang tak berusaha. Baik, karena Direktur Fu sangat ingin memecatku. Aku pergi saja. Ingat nanti jangan kembali memohon. Apa katamu? Orang-orang, kemarilah. Lihat apa? Cepat geser meja. Untukku. Cari perempuan itu kembalikan padaku. Prestir Fu, panggil saya buat apa? Bukankah saya sudah diberhentikan? Berapa? Apa? Saya tidak dengar. Butuh berapa? Baru bisa memindahkan meja sialan ini? Inikah sikapmu memohon padaku? Saya tidak meladeni. Hei! Baik, baik. Saya menyerah. Saya tidak memecatmu, boleh kan?
Ini kan kakak baik saya, Presdirfu dari grup Fu. Katanya, kau hampir tewas di kebakaran. Kebakaran terakhir yang menimpa Presdirfu adalah perbuatan adik laki-laki kedua. Kau tidak bisa berdiri ya? Duduk di kursi roda? Kakak, jangan-jangan kau cacat? Sekalipun saya cacat, posisi pewaris Presdir Grup Fu tetap bukan giliranmu. Seorang anak haram dari selir. Apa kau berhak? Kakak tetap keras kepala ya? Pelajaran terakhir belum cukup. Bagaimana kalau kita beri yang lebih seru? Jangan! Jangan pukul Presdirfu, pukul saya. Berani menyentuh orang saya? Kau cari mati. Berani sentuh orangku, cari mati. Pengawal baru Fu Yunhai. Mencari seorang perempuan? Kakak, seleramu. Kapan? Menjadi aneh begini? Dia saja. Satu pukulan saya bisa menjatuhkan 3 orang. Dia meremehkanmu. Dia meremehkanmu. Akan kubuat kamu menangis, berlutut panggil ayah. Mari lihat siapa yang memanggil, siapa ayah. Saya yang panggil Anda tadi. Cepat pergi dari sini. Berani ganggu orang saya? Jangan sampai kulihat kau lagi. Setiap ketemu, kupukul. Kamu tunggu saja. Ini belum berakhir. Perempuan itu sebenarnya monster apa dia? Menakutkan. Perempuan itu kuat sekali, lengan saya. Toko itu. Hampir patah. Bos, sekarang gimana? Maksudnya bagaimana? Besok ada acara tahunan grup Fu. Kalian bawa orang. Pergi mengalihkan perempuan itu. Saya bawa orang. Pergi menyingkirkan Fu Yunhai. Apa ini? Acara tahunan perusahaan Fu. Ini gaunnya, pakai. Malam ini, kau ikut aku. Acara tahunan. Gaun? Terlalu terbuka. Tidak senonoh. Merusak moral. Tak kupakai. 200 juta. Ini bonus tambahan. Setelah acara, tambah 200 juta lagi. Mau ikut? Ikut? Pasti ikut. Tidak bisa lebih pelan? Maaf, lain kali saya lebih hati-hati. Perempuan itu belum datang? Sebentar lagi sampai. Acara mulai 10 menit lagi. Ayo, tidak usah tunggu dia. Nona Lin, silakan tunggu sebentar di sini. Tuan Fu akan menyusul. Kakak, tidak menyangka kita bertemu lagi. Keahlian lain tidak punya, tapi trik kotor banyak sekali. Kau cuma segini. Nyawamu bandel. Pertama, kebakaran gagal bunuhmu. Kedua, ada perempuan ikut campur. Perempuan itu sudah kusingkirkan. Lihat siapa lagi yang bisa selamatkanmu. Enya. Berani sentuh orangku. Dia bisa apa? Waktu lalu cuma keberuntungan, Kali ini, di dalam dan luar, aku bawa lebih dari 100 orang. tapi kau hanya sendirian. Serang! Serang! Di mana mereka? Kamu! Apa maksudmu? Jangan dekat. Aku memperingatkanmu. Aku putra kedua keluarga Fu. Kekuatan di belakangku tak bisa kau hadapi. Kalau berani mengusikku, Memangnya kenapa kalau usik kamu, kau akan tamat? Masih mau kabur? Kurasa justru kau yang tamat. Aku benci orang licik. Obat ini untukku. Simpan untuk dirimu sendiri. Kali ini kau beraksi baik. Sisa 200 juta, nanti ku berikan padamu. Tapi, kau kasih dia minum apa? Tidak tahu. Berani kasih minum, tanpa tahu isinya. Lagi pula, ini miliknya. Cuma mengembalikan. Apa urusanku? Sudah, biar mereka main. Ayo pergi. jangan mimpi ada yang pergi. Sudah hina aku, masih mau pergi. Hari ini, pilih. Kau lompat dari sini. Atau ku dorong kau jatuh dari sini. Pilih.
Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak melompat, aku akan segera melemparkannya dari sini. Bukankah kamu pengawalnya? Ayo, lompat. Baik, aku lompat. Kamu gila. Fudong, keterlaluan. Kalau mau, katakan langsung. Aku berikan. Diam, aku tak mau apa-apa. Semua penghinaan malam ini akan kubalas. Cepat lompat, dengar tidak? Aku lompat. Lepaskan dia. Kakimu tak apa? Bukan waktunya bicara ini nanti. Bicara tentangmu dulu. Tentang apa? Jadi kamu membohongiku? Hei, dengar penjelasanku. Alasanku tak bisa berdiri adalah karena... Karena apa? Mau mempermainkanku? Karena aku mudah dibohongi? Melihatku melompat untukmu. Kamu puas? Berprestasi ya? Bukan, aku... Ada apa? Bajingan. Kamu... Aduh, Direktur Fu. Anda kenapa? Tidak apa-apa. Aduh. Terjebak. Tidak bisa keluar. Tunggu. Aku akan memanggil orang. Hei, kamu! Duduk di sini. Hei, Lin Shiwei! Mau kemana? Bawa aku pergi! Obat mulai bekerja! Tolong! Jangan pergi. Aku sudah selamatkan dia. Nyawaku sendiri tak kuhiraukan. Dia bohong padaku. Lelaki, tak ada yang baik. Sepatu dan rok ini juga sangat mengganggu. Laut A? Datang untuk apa? Keluarkan aku. Kamu! Ikuti dia! Jangan cuma berdiri! Aku kasih tahu ya, aku kan bosmu! Aku yang selamatkanmu tadi. Tak tahu terima kasih. Di mana balas budinya? Hei, hei, hei! Aku kasih tahu ya. Turunkan aku dalam 3 detik. Kamu dengar tidak? 3, 2, 1. Berhenti! Jangan pergi! Bagaimana keluarkanku dari sini? Hei, berhenti! Berhenti! Dengar tidak? Mundur! Sudah sadar? Ya, aku ubah pikiran. Bagus, sudah ubah pikiran. Aku juga nggak keras. Asalkan kamu menyesal dengan tulus, lalu keluarkan aku dari sini, maka aku akan... Apa? Kamu mau apa? Jangan macam-macam. Keluarkan aku. Beres, sudah keluar. Kamu hebat. Percaya nggak kalau aku pecat kamu? Memecat? Aku tidak mau kerja lagi. Tuan Fu yakin tak mau pakai kursi roda? Bajingan. Tidak. Aku Presiden Fu Corporation, aku bosnya. Dia berani perlakukan aku begitu. Lalu bagaimana? Pecat dia. Pecah. Pecat. Aku berhenti sekarang. Pecat? Jangan. Hadapi orang seperti dia, aku punya cara lebih baik. Pakai otakmu. Apa tujuan dia datang? Ayo, ikuti dan lihat. Di sini kan? Tidak salah. Tuan kedua, sudah jelas. Disinilah tempatnya. Baik, mari pergi. Untuk apa kau datang? Pelajaran terakhirku belum cukup. Mau mengalaminya lagi? Aku datang untuk menjenguk ibumu. Menjenguk? Orang sepertimu bisa punya niat baik apa? Aku memperingatkanmu, segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku bisa memberikan ibumu perawatan yang lebih baik daripada sekarang. Bukankah kamu ingin penyakit ibumu cepat sembuh? Apa maksudmu? Kamu menjadi pengawal Fu Yunhai, bukannya demi uang, untuk mengobati penyakit ibumu? Kalau saya bilang saya kenal dengan para ahli medis terbaik di dunia dan bisa memberikan perawatan terbaik untuk ibumu?
Kamu mau apa? Tinggalkan Fu Yunhai dan jadilah orang saya. Nona Lin, kamu tidak akan rugi dalam transaksi ini. Xiao, berani merebut kekasihku di depan mataku. Benar? Direktur Fu, Tuan Lin, kapan saya jadi kekasihmu? Apa hubungan di antara kalian berdua? Kekasihmu? Maksudmu? Kapan gue bilang gitu? Pasti kamu salah dengar. Yang gue bilang orang gue. Bicara saja. Ngapain genggam erat? Gimana Nona Lin? Sudah dipikirkan? Asalkan kamu meninggalkan Fu Yunhai bekerja sama dengan saya, menjadi orang saya, gaji tahunan miliaran, termasuk penyakit ibumu semua, bukan masalah. Hanya kamu berani merebut orang saya? Kak, kenapa di mana-mana ada kamu? Sungguh seperti hantu yang tak bisa diusir. Aku yang harus tanyakan itu padamu. Nyonya Lin adalah orangku. Perjanjian yang dia tanda tangani denganku, jangan harap kau bisa merebutnya dari. Apa maksudmu aku orangmu? Jelaskan maksudmu. Aku sudah mengundurkan diri. Pengunduranmu tidak kusetujui. Tidak berlaku. Kau. Kak, sudahlah, jangan merongrong. Lihat saja kondisimu yang payah sekarang ini. Untuk apa lagi pengawal? Melindungimu agar tidak jadi lebih cacat? Serahkan dia padaku, lebih berguna. Aku yakin, jika aku bos Nyonya Lin, akan lebih baik darimu. Oh ya, Tapi itu bukan urusanmu ya? aku putra tertua keluarga Fu. Apa yang kau berikan, aku juga bisa. Oh ya, belum tentu. Aku bisa mendatangkan dokter Amerika, dokter asal, untuk memimpin operasi ibu Nyonya Lin. Kau bisa? Dokter luar negeri belum tentu yang terbaik. Para ahli top dalam negeri, aku bisa mendatangkan semuanya. Aku juga bisa kasih Nyonya Lin gaji miliaran setahun. Aku bisa beri puluhan miliar. Tambah 3 villa pantai, bernilai puluhan juta. Aku tambahkan juga saham grup Fu, 3%. Kau, Ada apa? Ayo, bandingkan. bagaimanapun ini hanya anak haram. Saham, untuk diberikan saja tidak punya. Sudahlah, apa kalian menganggapku ini? Semakin didengar, semakin tak masuk akal. Aku cuma pengawal kecil, tak sanggup terima perhatian berlebihan dari kalian. Kalau mau ribut, keluar. Jangan ganggu istirahat ibuku. Nyonya Lin, kurang puas? Aku bisa tambah. Kekuasaan, uang, semua untukmu. Aku juga bisa. Cukup 200 miliar? 200 miliar sehari. Atau 1 jam. Jadi pengawalku, syarat apapun kukabulkan. Diam. Aku tak ikut salah satu kalian. Semua keluar. Setuju? Aku setuju. Barusan bilang, nawar berapa? 200 miliar per hari. Bukan per jam. Kau bahkan bilang semua syarat akan disetujui. Kamu ini Aku bibinya. bibi kandung. Aku bisa atur semuanya. Siapa yang tertarik pada si Wei? Cari aku saja. Aku yang putuskan. Bibi, sebutkan sesukamu. Asal Nona Lin bisa menjadi milikku, aku bisa setujui semua. Syarat dia setujui. Aku beri 2 kali lipat. Anak perempuan mati ini tak disangka ternyata sangat berharga. 2 pria tertarik padanya. Gampang. 200 miliar saja cukup. Siapa yang kasih uang sekarang, kau bisa bawa dia pergi. Aku duluan. Aku yang duluan. Cukup. Aku bukan barang dagangan. Main-main ada batasnya. Masih berisik. Jangan salahkan aku. Keluar. Pergi. Keluar. Uangku. Kakak, jangan terlalu senang dulu. Dia akan jadi milikku. Dulu posisi penerus grup Fu, kau tak bisa rebut dariku. Sekarang masih berharap merebut orang yang menjadi milikku? Tunggu saja. Wanita ini sekarang masih pengawalku. Aku kan bos dan atasannya. Sikap apa ini terhadap? Cari pria tadi, serahkan 100 juta padaku. Kalau tidak, hari ini tak ada yang baik. Bos? Jadi sekarang kita? Buka pintunya. Diam saja ngapain? Hari ini kalau tak kasih uang, aku tak beres denganmu. Kenapa kamu belum pergi? Bukankah kamu hanya ingin uang? Ini, untukmu. Pergi sana. Gila. Ngasih dia uang? Serahkan ini padaku. Aku paling tahu cara hadapi orang kayak gini. Tenang saja. Kamu yang bayar untuk dia. Kalau begitu, apa yang tadi disebutkan? 2 miliar? Villa? Saham? Semuanya masih berlaku? Tentu. Asalkan kamu berani memintanya. Aku berani berikan. Apa yang tidak berani diminta? Kapan memberikannya? Gimana caranya? Asalkan kau berikan sekarang. Aku akan segera pergi, jaminan tak akan datang lagi. Tunggu 2 menit. Segera sampai. Kamu gila? Benar-benar memberi? Aku juga tak tahu. Keberuntungan apa yang kau dapat? Ada pria tawarkan harga ini?
Tapi tak apa. Bibi, kuanggap ini ujian lebih awal. Aku ini seniormu. Kalau ingin pergi dengan pria ini, berikan dengan patuh semua yang baru saja kusebutkan. Kalau tidak kamu, mati di keluarga Lin. Jangan pergi. Aku tak bisa apa-apa. Hei, tunggu. Polisi. Ada yang melaporkanmu memeras. Ikut kami ke kantor polisi. Pasti salah. Tak mungkin. Kalian salah. Pasti ada kesalahan. Kalian yang salah. Ada rekamannya loh. Kamu mempermainkanku. Tunggu saja. Dadah. Ngapain kamu menatapku? Jangan-jangan kamu tergila-gila padaku? Kamu gila ya? Aku mau tanya, ada apa dengannya? Kenapa dibawa polisi? Kamu pikir aset grup Fushi milikku mudah ditipu begitu saja? Dari yang kusebutkan tadi saja, jumlahnya sudah mencapai puluhan miliar. Mungkin belum lagi saham dan tuduhan kalau semua terbukti bisa dipenjara bertahun-tahun. Jadi, kamu sudah siap dari awal? Hah, apa mau ditipu orang seperti ini? Tenang saja, orang macam ini di tanganku tidak akan bebas dalam waktu dekat. Masalahnya kamu, lain kali jangan kerjanya selalu pakai kekerasan. Pikir dulu ya. Baik. Oh ya, soal penyakit ibumu, aku akan memanggil dokter terbaik. Apa? Kamu bodoh ya. Pudong tadi itu jelas-jelas mau merekrutmu. Belum lagi tantemu, terang-terangan mau menjebakmu. Kerjanya bisa pakai otak nggak sih? Tapi untungnya, kamu punya bos yang cerdas. Dan tampan seperti aku. Memang seharusnya tidak percaya. Orang ini punya niat baik. Kalau tak ada urusan, pergi. Ayo pergi. Bos, dia sudah kunci pintu untukmu. Ngapain kamu senyum? Kamu tidak mengerti, dia sedang malu karena terpesona oleh pesonaku. Malu. Tapi bukannya sebelumnya kita bilang akan memberinya pelajaran? Ini namanya strategi. Daripada memberi pelajaran, lebih baik sukarela tunduk padaku dan kerja untukku. Masih banyak waktu, pelan-pelan saja. Ayo pergi. Halo, Shiwei. Aku sudah sampai. Bibi di ruang pasien depan. Ini kan Direktur Grup Fushi? Presiden Grup Fu. Bagaimana bisa keluar dari kamar rumah sakit Lin Shiwei keluar? Ini. Bukankah ini Lin Shiwei? Terima kasih, Wewe. Ada urusan di rumah. Tolong bantu saya mengambil alih tugas. Tidak apa-apa. Apakah pada hari kamu membantuku mengambil tugas? Bagaimana keadaan Bibi Shiwei? Baik, terima kasih. Masih menyempatkan datang menjenguk. Seharusnya begitu. Yang tadi keluar dari kamarmu, apakah itu Presiden Fu dari grup Fu? Ya, benar. Kamu kenal dia? Ya, pernah dengar sedikit. Saya tahu sedikit. Apa hubungan kalian berdua? Kenapa dia bisa keluar dari kamarmu? Saya pengawal yang dipekerjakan ibunya. Apa salahnya hubungan atasan dan bawahan? Jadi, kamu tidak ada hubungan lain dengannya? Tidak ada hubungan lain. Iran, kenapa tanya itu? Lalu, apakah kamu ingat? Apakah kamu pernah menyelamatkan seseorang? Saya selamatkan orang rata-rata 3 kali sebulan. Kalau banyak, tak terhitung. Bagaimana saya tahu maksudmu? Kamu aneh sekali hari ini. Tanya? Apa maksud pertanyaan ini? Ah, tidak apa-apa. Saya hanya bertanya saja. Saya ada urusan lain. Lain kali saya jenguk Bibi, saya pergi dulu. Presiden Grup Fu pewaris triliunan Lin Shiwei. Karena kamu tidak mengingatnya, maka keuntungan ini serahkan padaku. Halo, Tuan Fu. Saya orang yang Anda cari. Pak Fu, Langsung saja. perempuan yang Anda suruh saya cari. Sudah saya temukan. Dia di mana? Mau ketemu sekarang? Kamu yang selamatkan saya, Anda selamatkan saya. Saya tak akan perlakukan Anda sembarangan. Cek atau syarat? Pilih satu. Sebutkan,
Tapi syaratnya... Kamu harus beritahu saya bagaimana cara kamu buktikan kamu yang selamatkan saya. Pak Fu, hari itu saya kebetulan sedang mengantar pesanan makanan. Tak sengaja selamatkan Anda. ID pekerjaan dan CCTV periksa. Penipu zaman sekarang sungguh menarik. Berani-beraninya menipu sampai ke saya. Pak Fu, saya tidak. Usir dia. Beri dia pelajaran. Kalau biarkan orang seperti ini tipu lagi, saya akan pecat kalian juga. Pergi sana. Tunggu. No. Jangan takut, aku akan lindungi kamu. Pak Fu, ada apa? Tanda di belakang lehermu itu dari mana asalnya? Bagaimana dengan tanda di lehermu itu? Aku memang punya itu sejak kecil. Bagus. Sudah 20 tahun cari. Akhirnya ketemu. Nona, masih ingat aku? Aku, si gemuk pendek. Nona apa? 20 tahun apa? Si gemuk pendek lagi? Bukannya kamu antar makanan dan selamatkan Tuan Fu? Antara Lin Shiwei dan Tuan Fu, ada apa lagi? Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku tidak ingat. Aku tidak ingat semua yang kamu katakan ini. Ini bagaimana? Dulu aku pernah mengalami kecelakaan, lalu kehilangan sebagian ingatan. Aku tidak ingat semua yang kamu katakan ini. Tidak ingat juga tidak apa-apa. Yang penting orangnya ketemu. Aku janji padamu. Nanti giliranku jaga kamu. Atur agar Nona Xia tinggal di suite presidensial hotel di Hua. Suite presidensial? Untungnya, aku takut disalah klaim. Jadi sudah buat tanda lahir yang sama dengan Lin Shiwei. Tak disangka, ini malah jadi kunci bagi Tuan Fu untuk mengakuiku. Wei, maafkan aku. Meski tak tahu kenapa Tuan Fu setelah lihat tanda lahir ini, sikapnya pada aku tiba-tiba berubah. Tapi ini kan Tuan Fu. Siapa tak mau jadi miliknya? Halo Iran. Halo Wei. Ada apa? Aku barusan sepertinya melihatmu di depan gedung Fushi Group. Melihatmu. Kamu ngomong apa sih? Aku di rumah terus. Kamu salah lihat kali. Oh, mungkin aku memang salah lihat. Iya, aku perlu sesuatu. Aku kesana sekarang. Hah? Apa? Kamu mau kesini? Hah? Kenapa? Tidak apa-apa. Aku mau pergi. Jangan datang. Nggak punya mata ya? Mau mati ya? Kenapa Iran? Apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik. Tidak apa-apa. Tidak bisa. Lin Shiwei jangan tahu. Aku mengaku untuknya. Aduh, Hiran. Hiran ya, kamu hari ini sangat cantik. Ini mau pergi kemana? Jangan sentuh. Rusak, kamu ganti. Wah, kamu ini gadis kecil. Bicaranya sama sekali tidak sopan. Bajuku ini harganya berapa? Tahu? Kamu tahu? Kalau rusak, jual semua hartamu pun tak bisa ganti. Berhenti, jangan pergi. Jelaskan padaku. Maksudmu apa? Lepaskan. Aku tak ada waktu dengar omong kosongmu. Lepaskan, aku dengar. Kamu pikir kamu orang kaya? Basa-basi apa lagi ini? Lepaskan. Ayo. Iran, kamu ngapain? Aduh, punggung saya hampir tidak kuat. Iran, Tante sudah tua. Biasanya sering merawat kami. Apa yang kau lakukan? Apa aku lakukan? Aku tak lakukan apa-apa. Dia sendiri tak hati-hati sampai jatuh. Tapi saya lihat jelas. Lihat apa? Lin Shiwei, kamu nggak bersalah. Hanya karena hal kecil ini. Kamu terus mengejar saya. Kita masih teman atau tidak? Kamu masih percaya saya? sudah. Saya baik-baik saja. Jangan bertengkar. Saya pergi dulu. Jangan karena saya mengganggu hubungan kalian. Iran, kenapa kamu berubah seperti ini? Dulu kamu tak seperti ini. Saya berubah menjadi seperti apa? Saya sudah menjelaskan kepadamu. Saya tidak melakukan apa-apa, tapi kamu tidak percaya saya. Kita sudah bersama sejak kecil, bertahun-tahun membangun ikatan. Maaf, Iran. Barusan saya. Nona Xia, Presiden Direktur suruh saya jemput Anda. Presiden Direktur? Presiden Direktur apa? Yiran, kenapa tidak bilang? Ini bukan tipu kan? Lin Shui, apakah di matamu orang lain sangat bodoh?
Hanya kamu yang pintar? Orang kaya suka saya, mau nikah. Kenapa nggak boleh? Maksudnya penipuan. Bukan begitu, Yiran. Bukan maksud saya. Hari ini cukup. Ada urusan. Pergi dulu. Hei, Yiran. Yiran? Katanya, di grup Fu kami, sepertinya sudah ada Nyonya Fu. Wanita yang datang hari ini sepertinya calon Nyonya Fu. Seperti air jernih menyatu dengan kebajikan. Katanya Margasia. Marga apa? Kamu bilang marga apa? Kamu siapa sih? Aku nanya padamu. Barusan ngomongin apa? Marga apa? Kamu merasa diri siapa? Beraninya kamu menanyai kami. Ngomong atau enggak? Aku bilang. Kami baru bicara soal perempuan yang tadi datang. Sepertinya calon istri presiden direktur grup Fu. Harganya Sia. Yiran. Siapa? Sia. Katakanlah. Jangan-jangan kamu ingin bernasib sama seperti meja ini. Tidak tahu. Kami juga tidak tahu. Jangan-jangan benar-benar Yiran. Tapi, bagaimana mungkin Yiran berhubungan dengan si brengsek Fu itu? Siapa yang kamu hina? Ah? Nak. Akhirnya kamu sadar juga. Bukan! Dengarkan aku! Kalian berdua, Tidak ada yang terjadi. aku tahu. Anak muda ya, sedikit konflik itu wajar. Tak disangka, untuk anak ini, pilih pengawal wanita ternyata tepat. Sudah lebih dari 20 tahun. Akhirnya aku melihat sedikit tanda akan punya cucu. Ibu, kenapa ke kantor? Bukankah sudah bilang urusan perusahaan aku yang urus? Ibu tak perlu sering datang. Aku memang ingin jarang datang. Tapi kalau aku jarang datang, mana mungkin melihat kalian tadi sedang mesra begitu? Dan kamu, anak nakal. Semua grup sudah tahu keluarga Fu punya nyonya muda. Kamu baik-baik saja, cuma aku yang tak tahu. Masalah kalian sampai kapan akan sembunyikan dariku? Nyonya muda? Nyonya muda apa? Apalagi yang kamu bilang di luar? Apa maksudnya aku bilang apa? Aku tak mau mati atau malu menyebarkan rumor tentang kita. Semoga saja. Siapa tahu kamu menginginkanku. Menginginkanmu? Dengan keadaanmu begini sulit menyukaimu. Apalagi menginginkanmu, lupakan saja. Anak muda masih berbisik-bisik. Kalian tenang saja, masalah kalian pasti aku rahasiakan. Kalian harus diam-diam memberitahuku apa rencana selanjutnya. Ibu salah sangka. Aku dan dia. Otaknya sederhana, fisiknya kuat. Bagaimana mungkin? Lucu. Seperti kamu, ayam potong putih, aku tak mungkin denganmu. Ayam potong putih? Aku tahu. Anak muda kan ingin tetap rendah hati. Tenang. Pernikahan akan aku urus. Pernikahan? Masalah ini sudah diputuskan. Sudahlah. Aku duluan pergi. Hari ini benar-benar banyak hasilnya. Tidak. Bibi, Anda salah sangka. Aku bukan Tuan Fu. Kamu jelasin nih. Dulu sepakat hanya balik jadi bodyguard. Kenapa berani ambil untung dariku? Tenang saja. Aku takkan mengambil keuntungan darimu. Selain tenaga kasar, tak ada apa-apa. Mana ada laki-laki yang mau. Begitu? Lalu bagaimana menjelaskan kejadian hari ini? Aku lebih ingin tahu daripada kamu. Selidiki, lihat. Siapa yang menyebarkan rumor? Sedangkan kau... Apa yang kau lihat? Lagi lihat, kubutakan matamu. Melihatmu biasa saja. Jangan bilang tak tertarik. Justru kau, jangan setiap hari ada di sampingku, tertawan oleh pesonaku, lalu berkhayal tentangku. Tertarik padamu? Aku gila. Hei, mau pergi kemana? Mas, aku harus berjaga di sini sepanjang hari. Tuan Fu, ada rencana lain? Tentu ada. Bodyguard Lin adalah pengawal pribadiku 24 jam. Pengawal pribadi. Lalu, kalau kau nggak ada, aku kenapa-kenapa gimana? Lagi pula, kau bahkan tugas bodyguard saja tak bisa lakukan. Kau? Apa kau? Jangan lupa, aku bosmu. Dan masalah ibumu itu masih kuselesaikan. Masa kau mau membalas budi dengan kejahatan? Mana itu mungkin? Tuan Fu, Anda tuan besar, pasti kusiapkan dengan baik.
Baru benar. Diam saja apa? Cepat pergi. Ku dengar orang kaya seperti kalian di sini semua pakai baju seperti ini. Gaun pesta terakhir tak pernah kau pakai dengan benar. Tak kusangka, sehari-hari kamu terlihat ceroboh, tapi kalau berdandan, cakep. Jangan lihat, masih lihat, ku cungkil matamu. Gaun ini agak pendek ya. Pengawal, ikut. Baik. Bagus sekali. Kakak baikku, dia datang. Ayah, serahkan padaku. Kenapa datangnya telat? Sudah baik dia datang. Mau datang lebih awal lagi? Masa iya buru-buru datang untuk mengantar Anda pergi? Bajingan, aku ayahmu. Siapa yang ajarkanmu bicara begitu padaku? Apa yang telah kau lakukan? Pasti kau yang paling tahu. Dengan sikapmu seperti ini, jangan bilang kau seorang ayah. Kenapa bicara begitu ke ayah? Siapa dia? Aku. Belakangan ini di dalam grup, ada banyak rumor tentang Nyonya Muda Fu. Kakak jangan-jangan asal cari wanita gila, lalu berkhayal bisa masuk keluarga Fu. Apa? Wanita liar macam apa ini? Keluarga Fu kami besar dan kaya. Asetnya ratusan triliun. Kau sebagai putra sulung. Gelar Nyonya Muda Fu seharusnya kau nikahi wanita yang sederajat. Memilih wanita seperti ini aku tak setuju. Ayah tak merasa perkataan ini sangat berwibawa dan penuh kewibawaan. Dasar kurang ajar, asal bicara. Ayah selalu ingin mengendalikan segalanya. Mengendalikan ibu seumur, hidup tak cukup. Kini hidupku pun ingin kau kendalikan. Ku beritahu ayah. Mimpi. Ayah tak pernah berfikir kenapa ibu bercerai dengan ayah dulu. Ayah yang salah. Kau. Keluarga Fu yang melahirkan dan membesarkanmu. Memberimu kehidupan mewah. Tanpa aku. Kau apa? Ayah bisa saja membuangku. Keluarga Fu tak cuma punya satu putra. Bilang demi kebaikan kami, cinta kami. Tapi di mata ayah, siapa bukan pion demi untungmu? Bahkan ibuku dulu tak terkecuali. Ayah, aku. Cukup, kau. Pertama, lihat ayah perlakukan anak begini. Yang tahu bilang kau ayahnya. Yang tak tahu kira dia anak pungut. Lahir tapi tak bisa besarkan? Mending jangan beranak. Pergi. Kau. Dasar anak durhaka. Satu orangmu menyebalkan tak cukup. Kau malah cari wanita liar buat kesal aku bersama. Jangan salahkan kakak, dia cuma sesak keliru. Lagi pula wanita pakai baju. Harapan ayah padanya pasti dia pahami. Kau lebih bijak. Dulu karena dia putra sulung Fu, ku beri hak waris keluarga Fu. Kini ku lihat, soal hak waris keluarga Fu ini harus dipikir ulang. Aku tidak marah seperti itu sebelumnya. Kenapa kamu marah sekali? Masih bilang gak marah. Lihat cara dia perlakukan kamu tadi. Jangan bilang itu ayahmu. Kalau aku, langsung kutinju. Maksud dia apa? Kamu anak kandungnya. Dia tetap perlakukanmu begitu? Keluarga kaya cuma peduli untung. Tak ada perasaan. Tadi kamu sedang khawatir tentang aku? Mungkinkah? Juga aku? Setan aja yang suka kamu. Lin Chiwei, mau bunuh bos? Siapa suruh kamu dekat aku? Aku suka kamu. Kamu kebanyakan mikir. Siapa yang suka kamu? Aku cuma tidak suka dia. Tidak suka dia. Aku lebih ingin memukulmu. Baiklah, semoga begitu. Dan ku beritahu, ucapan itu cuma buat menyenangkan mereka. Posisi Nyonya Muda Grup Fu, jangan harap. Cih, siapa yang mau? Tapi tadi di lapangan golf, dari percakapan mereka, orang tuanya sudah bercerai sejak lama. Pak Fu, Nona Sia sudah tiba di perusahaan. Baik, hantar Nona Lin kembali ke rumah sakit. Kita kembali ke hotel. Seperti air jernih menyempurnakan kebajikan. Hui the King. Seperti air jernih hingga jadi anggur. King, seperti air hingga anggur. Kudengar Grup Fu. Kudengar Grup Fu. Akan punya Nyonya Fu. Tunggu. Nona Sia yang mana? Nyonya, selamatkan nyawa Pak Fu. Kok sepertinya kamu tertarik sekali? Boleh aku ikut ke sana? Baik, mengemudi kembali ke hotel.
Nona Xia, silakan. Baik. Selamat datang, Nona Xia. Letakkan barang itu dan pergi. Semua ini disiapkan oleh Fu Yunhai untukku. Bagus sekali. Mulai sekarang, kemewahan ini akan menjadi milikku. Apakah Pak Fu sudah pulang? Pak Fu mengirim kabar. Dia akan segera kembali. Bagus. Siapkan makan malam. Saya makan bersama Pak Fu. Sure. Hari ini, sengaja berdandan. Berdasarkan sikap Yunhai terhadapku hari itu, kalau aku sedikit menggoda, nasi sudah menjadi bubur. Kehidupan sebagai Nyonya Fu sudah pasti jadi milikku. Nona Xia, Pak Fu sudah datang. Sudah datang? Bagus. Bisa tidak kamu lebih pelan? Aku kan bosmu. Cara merawat orang? Aku pengawal, bukan pengasuh. Kamu mau bagaimana lagi? Bagaimana bisa Lin Shiwei juga datang? Apa kamu tahu apa itu kelembutan? Apa kamu ini perempuan? Kasar sekali seperti orang barbar. Kamu yang maju. Presiden Fu, Anda datang. Yiran di mana? Nona Xia di suite presiden lantai 2. Perlu dipanggil turun? Tidak perlu. Aku akan naik sendiri. Iran. Kenapa dia panggil begitu? Kepala rumah tangga panggil Nona Xia. Fu Yunhai panggil Yiran. Nona Xia ini. Kebetulan, nama dan marga sama dengan Yiran? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Kondisi kamu gini, bisa naik lantai atas? Perlu bantuan? Pergi. Ini lift khusus saya. Kamu? Tangga di sana. Aku? Dasar kamu, Fusi kulit. Tunggu saja. Lupa bilang. Lantai 29. Apa? Lantai 29. Aku. Kamu benar-benar gila. Suruh aku lari 10 kilometer ke kantor. Suruh aku naik 29 lantai. Baik. Perseteruan kita sudah dimulai. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan buatmu berlutut dan menyanyikan congker untukku. Pak Fu, apakah Bapak sengaja menyusahkan Mr. Lin? Bisa bicara yang baik tidak? Apa yang dimaksud menyusahkan? Ini untuk kesehatan tubuhnya. Menyuruhnya berolahraga. Boleh kan? Lagi pula, dia sendiri yang mau ikut. Jangan membuatku terlihat seperti bos jahat. Kejadian di mobil tadi hampir bunuh aku. Perempuan ini makan apa sampai sekuat ini? Dia di mana? Kamarnya di mana? Ini, suite presiden yang biasa Bapak tempati. Bagaimana ini? Lin Shiwei juga datang. Tidak bisa. Aku sekarang. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku sekarang belum sepenuhnya memenangkan hati Pak Fu. Jangan sampai dia menemukan sesuatu. Dia di mana? Sedang istirahat di dalam.
Pak Fu, aku agak kurang enak badan. Jangan dekat-dekat. Tidak enak badan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan sampai Bapak ketularan. Bapak keluar dulu. Bagaimana kalian menjaganya? Cepat panggil dokter. Baik. Pak Fu begitu khawatir terhadap identitas palsuku ini. Ternyata begitu peduli. Sepertinya, asalkan aku bisa mempertahankan posisi Nyonya Fu, masa depan cerah sudah menanti. Dia belum naik. Belum. Jangan tunggu dia. Kita turun dulu. Di mana? Menghilang? Tidak bisa dibiarkan begini. Harus jauhkan Lin Wei dari Pak Fu. Kalau tidak, cepat atau lambat jadi masalah. Ini kan kamarnya. Hei, ngapain kamu berdiri bengong di sini? Cepat pergi. Atau jangan-jangan kamu mau naik tangga lagi? Yang kalian bicarakan itu, di mana Nona Sia? Kok aku nggak lihat dia? Kok tertarik sama orangku? Sampai segitu tertariknya. Jangan-jangan kamu suka perempuan? Jangan ngomong sembarangan. Aku cuma iseng nanya. Ayo, pergi. Pengawal harus menjalankan tugasnya dengan baik. Harus 24 jam ikut bos tanpa berpisah sedetik pun. Kerjamu nggak efisien. Kok aku merasa saya malah kayak pengasuh pribadi seseorang? Wah, boleh juga. Ngawur. Cepat pergi. Cari cara untuk mengusir wanita itu dari grup Fu. Untukku. Ini ada uang 200 juta sekarang jadi milikmu. Kalau berhasil, ada tambahan 1 miliar. Terima kasih. Tenang saja. Serahkan saja urusan ini padaku. Pak Fu bilang, antarkan dokumen ini ke divisi direktur utama. Sekalian ke ruang 2. Lantai 7 ambil dokumen yang diperlukan. Lalu antarkan semuanya. Kamu siapa? Ngomong mulu. Perkataan Pak Fu nggak didengar. Cepat pergi. Baik, aku pergi. Pak Fu sudah perintah. Antar dokumen ini ke Departemen Presiden Direktur. Mampir ke ruang 2, lantai 7. Ambil dokumen yang diperlukan. Bawa bersama dokumen tadi. Sengaja sulitkan aku? Memangnya aku orang yang mudah ditindas? Harus Kak Linda. Perempuan barusan. Nggak tahu kerjanya apa. Setiap hari nempel sama Pak Fu. Menurutku, dia cuma mau merayu Pak Fu. Iya. Perempuan kayak gitu udah banyak kulihat. Kata mau makan daging angsa. Nggak tahu diri, pantas nggak? Kak Linda memang punya akal. Suruh dia pindahkan barang di gedung barat. Segunung barang itu bakal bikin dia mati. Minggir, jangan halangi jalan. Sudah, barang yang kamu mau sudah diambil. Aku barusan? Nggak salah lihat kan? Nggak salah. Dia, gimana caranya dia sendirian bisa memindahkan semua ini? Diam saja ngapain? Cepat pindahkan barang. Nggak kuat. Nggak kuat. Dasar nggak berguna. Ngapain lihat-lihat? Dasar kalian sampah semua. Pusi brengsek, kamu sengaja suruh orang susahkan aku? Fusi brengsek. Lin Wei, kamu ulangi lagi? Bagaimana? Terakhir di Hotel Diho, kamu sengaja sulitkan aku. Sekarang sulitkan lagi. Apa salahku padamu? Kamu sengaja cari masalah? Apa yang kamu bicarakan? Aku menyulitkanmu? Aku direktur grup Fu. Buat apa menyulitkan pengawal kecil? Aduh, sangat merendahkan. Berani berbuat, takut tanggung jawab. Maksudmu berani berbuat tapi tak berani tanggung jawab? Aku Fu Yun Hai. Dalam bertindak tak pernah takut diketahui orang lain. Aku menyulitkanmu. Buktinya, keluarkan. Jangan asal bicara. Awas, aku laporkan kau karena memfitnah. Baik, mau nakal denganku ya? Sudah kubilang bukan aku. Selidiki. Baik. Direktur Fu, sudah kuselidiki. Linda dari Departemen Sekretaris. Kenapa begini? Menyulitkan orang lain, untungnya apa?
Direktur Fu, ingat, hal ini kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Kalau tidak, soal kamu menerima suap, kalau sampai diketahui orang, konsekuensinya kamu tahu. Tidak ada yang menyuruhku melakukan ini. Aku hanya tidak suka padanya. Tahu? Perusahaan punya pengawasan 360 derajat tanpa celah. Aku bisa menyelidikimu. Siapa orang di belakangmu? Nanti jika aku tahu kalian melakukan hal-hal licik, semua akan kuketahui nanti. Kalau kamu jujur sekarang, aku masih bisa memberi kelonggaran. Tapi jika ku selidiki dan tahu... Aku bilang, itu Nyonya Muda. Nyonya Muda? Nyonya Muda memberiku uang, menyuruh susahkan Nona Lin, juga suruh usir dia dari perusahaan. Saya benar-benar tidak sengaja, Direktur Fu. Tolong maafkan saya. Kamu, kenapa lihat aku? Istri Anda, istri saya. Nyonya Muda siapa itu? Orang tersebut datang menggunakan mobil Anda. Saya pikir... Mobil saya? Siapa pakai mobil saya? Oh, Nona Sia. Kenapa Nona Sia lagi? Kenapa suruh orang susahkan aku? Pergi. Yiran, kenapa dia ke perusahaan? Bahkan musuh besar Lin Shiwei. Tidak mungkin. Secara logika, mereka tak seharusnya kenal. Direktur Fu, Anda datang. Yiran di mana? Yiran? Baru saja masih di sini. Mungkin di lantai atas. Atau saya panggil dia. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Masuk ke perkebunan. Cek Yiran sedang apa? Ada kabar dari Pak Fu ya? Ketua lama adakan rapat pemegang saham. Katanya mau pemilihan ulang. Penerus keluarga Fu. Ketua lama Dewan Direksi dan rombongannya sore ini tiba. Orang tua ini benar-benar tidak sabar. Ingin menggantikanku. Tujuan Fudong juga tercapai. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Hanya keluarga Fu saja. Tidak layak dapat perhatianku. Karena mereka mau datang. Biarkan mereka menunggu. Pergi. Atur mereka dijamu dengan baik. Baik. Tunggu. Perempuan itu... Tuan Lin, aku kurang tahu. Baik, lakukan. Ada keperluan apa? Pak Fu? Pak Fu yang mana? Pak Fu yang mana? Pak Fu yang mana? Pak Fu yang mana? Tanpa janji tak bisa masuk. Keluar, Satpam. Bicara denganmu. Dengar? Tempat begini. Penampilan lusuhmu. Penampilan lusuh. Satpam. Penampilan lusuh. Bisa datang. Satpam. Jangan paksa ku usir. Satpam. Cepat pergi. Apa-apaan ini? Tidak berani lagi, Nona. Apa? Lin Shiwei menerobos masuk? Tunggu apa lagi? Suruh orang menghalanginya. Ada apa? Kok tidak ada respons? Yang tidak berkepentingan, pergilah. Lihat, siapa berani halangi aku? Lihat, siapa bisa hentikan aku hari ini? Buruk sekali, Tuan Fu. Nona Lin. Sudah berapa kali saya bilang, bekerjalah dengan tenang. Ada masalah apa? Cepat! Nona Lin entah kenapa tiba-tiba menerobos masuk ke Dihao dan memukuli semua orang. Apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tuan Fu mau kemana? Cepat ke sana, halangi dia. Biarkan dia, bisa ada korban jiwa. Nona Sia itu seperti monster. 1 lawan 10, dia mengalahkan kami semua. Apa? Orang tak berguna? Keluarga Chen Wanshu, kritis. Tanda tangan operasi. Segera ke rumah sakit. Baik, saya ke sana. Lin Shiwei melawanku. Kau masih jauh darinya. Sebelum saya gantikanmu jadi Nyonya Fu,
Saya tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku. Halo, bantu aku menyingkirkan seseorang. Setelah berhasil, akan kuberi 2 miliar. Yunhai, kenapa kau datang? Barusan tidak ada yang datang. Tidak, saya terus di kamar. Saya tidak tahu apa-apa. Mana ada orang? Tidak ada. Kalau tidak ada masalah, nanti saya kembali. Baik. Lin Shuwei jelas pernah ke sini. Kenapa dia bilang tidak tahu? Apa benar tidak tahu atau menyembunyikan sesuatu? Selidiki wanita barusan. Kemana lagi? Saya Putri, Chen Wanshu. Bagaimana keadaan ibuku? Kondisi pasien sangat genting. Ini surat pemberitahuan operasi kritis. Tolong tanda tangani. Lalu bayar biayanya. Biaya operasi 1 miliar. Apa? 1 miliar? Baik. Operasi ibuku dulu, saya akan siapkan uang. Fu Yunhai benar-benar tegak ya. Membiarkan Nona Lin sendirian menunggu di sini. Lagi kau. Nona Lin, Anda salah paham. Saya datang ke sini hanya ingin tanya Nona Lin, bagaimana syarat kemarin? Sudah dipertimbangkan. Sebutkan harganya, saya penuhi. Minggir. Tak ada waktu buat omong kosong. Tak akan sangka dia selamatkan ibumu, kan? Apa maksud Anda? Jangan naif. Itu hanya alasan untuk menahan Anda. Nona Lin seharusnya sangat jelas. Tidak akan lama lagi. Fu Yunhai tidak jadi direktur grup Fu. Tidak akan punya wewenang maupun kemampuan, apalagi menyelamatkan ibumu. Dia sendiri tak bisa dia lindungi. Saat itu, grup Fu hanya milikku. Masih ada waktu untuk pertimbangkan mata. Jadi orang saya atau tidak? Menjadi orang Anda? Benar. Apa yang Fu Yunhai berikan, saya juga bisa berikan. Bahkan lebih baik dan lebih banyak. Nona Lin, saya menyarankan Anda mempertimbangkan dengan mata. Bagaimanapun, saya sangat mengagumi bakat Anda. Dan ibu Anda sekarang ada di ruang operasi. Setiap saat bisa dalam bahaya. Dengan satu kata dari Anda, saya bisa segera menyuruh dokter asal dari Amerika, Dokter Asal, untuk memimpin operasi ibumu. Pudong, dia ada di sini. Apa yang Anda katakan benar? Wanita bodoh ini tidak benar-benar tertipu, kan? Tentu saja. Ikut saya. Tunggu. Kagumi aku? Tuan Fu tahu, fusi penipu biasanya di sini dapat perlakuan apa? Kamu juga bisa terima? Apa? Ini dia. Kamu, perempuan ini, lepaskan aku. Bahkan berani memaki aku. Aku akan jadi direktur grup Fu. Berani kau perlakukan aku begini? Jangan bilang belum jadi penerus grup Fu. Bahkan fusi penipu jadi penerus, aku tetap pukul dia. Lihat, tidak? Perempuan ini dalam hati masih membelaku. Tuan Fu, Anda yakin dia tidak sedang menghina Anda? Kamu tahu apa? Perempuan ini memang keras kepala. Sudah, ayo segera pergi. Jangan diberi muka, malah tak mau tahu. Aku kasih kesempatan terakhir. Asal kamu tunduk padaku. Apapun yang kamu mau, kuberikan. Kalau tidak, lalu? Anak haram tetap anak haram. Cara-cara pencurian licik digunakan dengan sangat lihai. Berkali-kali mencuri bawahanku. Sungguh tidak tahu malu. Nona Lin, saranku, pertimbangkan matang. Jangan sampai nanti ditipu orang tak ada tempat menangis. Kurasa yang paling ingin menipuku adalah kamu? Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Menaklukkan hati orang. Belajarlah. Fu Yunhai juga tidak tahu ramuan apa yang dia berikan padamu. Hingga kau begini. Kau setia mati-matian padanya. Baiklah. Tidak apa-apa. Ini cuma pengawal. Kalau aku tidak bisa merekrutnya, masih ada cara lain. Bagaimana? Kali ini tidak bisa direkrut, lalu lain kali mau pakai cara kotor apa lagi? Kakak, jangan jumawa. Aku yakin kamu sekarang sudah tahu. Rapat grup Fushi besok, ayah sekarang sudah benar-benar kehilangan kesabaran padamu. Nanti, penerus keluarga Fu dan direktur grup Fu hanya akan jadi aku. Sedangkan kamu, bukan apa-apa. Benarkah? Kalau begitu, kita tunggu dan lihat. Baik. Fu Yunhai, tunggu saja. Berani kau sentuh aku? Pergi. Jangan cari masalah. Tunggu saja. Pengawalin, bagus. Akan naikkan gajimu. Uang. Oh ya? Soal biaya operasi ibuku. Kartu Anda, saya urus. Kali ini,
Terima kasih ya. Benar? Kalau saya sudah baik sekali padamu, kamu harus membalasnya dengan baik. Memang seharusnya tidak terhadap orang ini memiliki kesan baik. Cari cara. Cari dokter dari Amerika, Dr. Asel, untuk Ibu Lin Shiwei, operasi dengan segala cara. Aduh, Presiden Fu. Anda begitu baik pada Nona Lin. Kenapa tidak beritahu dia langsung? Sudah. Penyakit ibumu sudah sembuh. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Setelah ini, saya akan mengirim perawat khusus untuk menjaganya. Temani saya. Lakukan satu hal. Kemana? Temani saya. Main drama. Di rapat pemegang saham, semua orang saya, Fu Yunhai. Kali ini saya lihat bagaimana kamu hadapi. Presiden Fu, keterlaluan. Memimpin perusahaan. Baru 3 bulan, kinerja perusahaan langsung terjun bebas. Bahkan menyewa semena-mena pengawal macam apa. Kalau begini terus, perusahaan ini akan bangkrut. Belum lagi baru ini. Isu tentang Nyonya Muda. Membuat perusahaan jadi ribut. Ini perusahaan. Bukan tempat minuman. Serahkan perusahaan pada. Orang seperti ini sangat tidak setuju. Saya rasa pemecatan. Ganti orang. Pemecatan, ganti orang. Ganti orang itu. Saya lihat siapa yang ingin memecat saya. Direktur Fu, masih muda. Jangan sembarangan bicara. Kami beberapa orang tua di sini, semua hadir. Berani-beraninya kamu menantang? Pak Mandi, saya belum bilang apa-apa. Kenapa buru-buru? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak jujur. Takut orang lain tahu? Bajingan, ngomong apa? Saya, bagaimana mungkin saya lakukan hal tidak jujur? Yunhai, sekalipun kamu bertingkah, jangan sembarangan menuduh Paman Li. Sungguh tak tahu diri. Sekalipun tuduhan itu sembarangan, itu karena saya khawatir kepala botak kalian kedinginan. Saya hanya peduli. Kamu, kakak, Yang terhormat di sini, mereka juga adalah orang tua-tuamu. Kok bisa bilang gitu? Kakak tak menyangka ya kan? Meski dari istri utama dan bertindak terang-terangan, semua hadir hari ini punya keberatan padamu. Mereka tidak mendukungmu. Posisi pewaris keluarga Fu ini hanya akan menjadi milikku. Benarkah? Para pemegang saham, saya tahu saat ini semua banyak keberatan terhadap kakak saya. Tapi pada dasarnya, ini karena ayah dulu terlalu baik padanya, sehingga dia menjadi terlalu sombong dan membuat masalah. Rapat pemegang saham kali ini memutuskan pemberhentian dimaksudkan sebagai pelajaran bagi kakak saya. Saya tahu itu. Kamu tahu, tapi beberapa orang sama sekali tidak menghargai. Selalu kira kami mau celakain dia. Aku nggak tahan dengar ini. Satu persatu sok berkuasa, masih berpura-pura seperti peduli di sini. Ternyata inilah wajah buruk kaum kapitalis. Kamu bikin aku muak. Anak kecil dari mana? di sini bukan giliranmu bicara. Panggil orang untuk mengusirnya keluar. Anak kecil dari mana ini? Bukan giliranmu bicara. Jemput dia. Usir dia. Hanya dengan kalian berani halangi aku? Beberapa orang kecil tak cukup ganjel gigi, kakak. Baiklah. Sudah lama tidak olahraga. Ayo temani kakak menggerakkan badan. Katakan, kalian masih mau lanjut? Tidak berani. Cepat pergi. Siapa yang masih punya pendapat? Saya sudah tua, saya ingin pensiun. Kamu, apa maksud kalian ini? Oh, adik kedua langsung marah. Berisik. Keterlaluan. Ini grup. Rapat pemegang saham grup Fu. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku susah payah membesarkanmu sampai sebesar ini. Tak kusangka kau jadi seperti sekarang. Kau sangat mengecewakanku. Kau hanya melahirkanku. Membesarkanku? Kapannya itu?
Kalau bisa, jangan warisi bisnis keluarga Fu. Baik, aku tidak butuh itu. Kau. Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian semua, Grup Fu bukan main kalian berikan padaku, dan ambil kembali semaunya. Soal yang kalian bilang tadi, defisit perusahaan, kinerja turun. Tanyakan pada dirimu sendiri. Tiga bulan lalu, ketika Grup Fu diserahkan ke tanganku, sudah muncul tren penurunan kinerja. Para pemegang saham mulutnya bicara demi kebaikan Grup Fu, tapi saat cari uang, kalian tak segan. Benar kan? Dan keuangan kan? Omong kosong apa ini? Apakah ini omong kosong? Kalian lebih tahu dariku. Bertahun-tahun, orang tua ini kesehatannya buruk, tapi kalian terlalu berlebihan. Manfaatkan kesempatan ini, kosongkan Fushi. Semua untung disimpan sendiri. Semua rugi dibebankan ke Fushi. Pendapatan tak cukup untuk pengeluaran bahkan. Hingga muncul berbagai defisit saat ini. Kinerja terus menurun. Apa maksudmu? Defisit perusahaan bukan salahmu. Malah salahkan kami. Iya, Kakak. Paman-paman ini orang yang buka dan perluas wilayah bareng ayah. Mereka senior veteran. Kalau tak bisa kelola perusahaan, ya tak bisa. Tak perlu memfitnah mereka. Kalau bodoh, banyaklah baca. Gunakan otakmu. Justru kalian yang hadir. 3 bulan ini, aku kumpulkan semua bukti tentang berbagai proyek grup dan tindakan kalian. Semuanya terkumpul. Ini, perlu kuperlihatkan satu-satu pada kalian? Cukup! Semua di sini paman-pamanmu. Sampai kapan kau terus ribut? Aku mau kasih kau satu kesempatan. Tapi kau keras kepala. Kuumumkan, langsung cabut jabatannya sebagai Presiden Direktur Grup Fu. Saya umumkan, langsung cabut jabatan di Grup Fu. Jabatan dirut. Baiklah. Ambil saja, kapan saja. Kamu gila! Mereka sekelompok orang sengaja menyulitkanmu. Kamu bilang kasih, langsung kasih. Bajingan tak tahu malu, aku mau maju tinju masing-masing sekali. Kamu bodoh amat sih. Ikuti seperti kukatakan. Kondisi Grup Fu. Mereka ambil bukan yang terbaik. Menurutmu kalau tetap di tanganku, apakah itu ya bom waktu itu? Masuk akal. Dasar bodoh. Belajarlah. Ayah, kondisi tubuhmu sekarang bagaimana? Kamu sendiri pasti yang paling tahu. Waktu muda main-main sampai rusak. Sudah tua, harus memulihkan diri dengan baik. Apa-apaan ini? Dengan kondisi Grup Fu sekarang ini, selain aku, siapa lagi yang bisa mengurusnya? Kakak, jangan-jangan kamu lupa ayah punya anak ini. Kamu masih terlalu hijau. Dengan caramu itu, kalau Grup Fu diserahkan ke tanganmu, baru benar-benar hancur. Coba ulangi lagi. Aku ulang 100 kali pun, sama saja. Dirimu sendiri seperti apa? Tak ada perhitungan di hati? Bagaimana? Tuan muda kedua Fu berani di depan mataku macam-macam dengan orangku. Barusan, pencabutan jabatan Direktur Utama. Aku tarik kembali. Saya umumkan, Direktur Utama, pewaris Grup Fu tetap dipegang Yun Hai. Berdasarkan apa? Tidak baik. Ada orang onar di pintu masuk. Semua orang harus membela aku. Nilai ini dengan adil. Keponakan perempuanku itu adalah monster. Nah, sejak kecil kekuatannya luar biasa. Dia bukan orang normal. Dia bunuh ayah kandungnya. Sekarang ayah kandungnya terbaring di tempat tidur. Di separuh mata. Sekarang, dia bahkan mengancam kau. Dia ambil semua uang di rumah. Apa? Masa ada orang seperti ini? Tidak punya hati nurani. Berani sakiti orang tua sendiri. Bukankah ini mutasi, Gan? Lihat, semua luka ini dari monster itu. Semua ini bukti. Apa kau bilang? Tolong, jangan pukul aku lagi. Jangan bunuh aku. Aku tak boleh bocorkan rahasia. Maaf. Shiwei, lepaskan aku. Aku punya orang tua dan anak. Tidak ada hai-hai. Anak ini belum diurus dengan baik. Kalau aku mati,
Dia bagaimana? Apa yang kau bicarakan? Tolong lepaskan aku ya. Uangnya nggak mau, semua untukmu ambil. Semua untukmu ambil. Aku mohon. Omong kosong, apa lagi ini? Kau jelas-jelas berkali-kali coba rampok uangku. Lepaskan Lepaskan. Cepat, ambil foto itu. Memang benar ini monster. Kakak, kau pikir aku hanya punya satu persiapan? Sudah kuduga merebut hak waris tak semudah itu. Aku punya rencana cadangan. Fu Yunha. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau menghadapinya. Ayo, siapa berani mengganggu menantuku? Siapa dia? Kamu tak tahu? Dulu sama grup Fu, pimpinannya cari info di mana-mana. Dialah wanita karier legendaris itu. Tapi kemudian dia mundur dari bisnis. Apa? Itu menantu perempuan tadi. Jangan-jangan dia? Dia pasti istri grup Fu, istri muda. Ini menantu perempuanku. Kalian wartawan dari mana? Kantor surat kabar? Berani-beraninya di grup Fuku, berkelahi di depan pintu, bahkan mengganggu, menyebarkan rumor tentang menantuku. Kurasa kalian semua ingin menerima surat pengacara dari grup Fu. Bukan kami. Dia. Dia bilang di grup Fu, ada monster wanita dekat direktur utama. Bukan urusan kami. Monster wanita? Kalian wartawan suka ikut campur? Luas sekali urusannya. Bahkan mengurusiku. Tak ada monster di sini, aku tak tahu. Perlu kalian ikut campur? Benar, Tuan Fu. Kami salah. Kami yang salah. Salah. Apa yang terjadi di sini? Kenapa grup ini tiba-tiba berbalik? Yang tak mau bisnisnya bangkrut, cepat lari, cepat lari. Cepat, hei! Kalian mau kemana? Aku, tulangku patah. Kalian tidak peduli padaku? Bibi, aku bilang, kau lakukan apa? Ternyata kau yang buat kejadian ini. Hancurkan reputasiku untuk keuntunganmu sendiri. Membalikan fakta, kemampuanmu memang hebat. Tadi, aku tak pakai kekuatan sama sekali. Percayakah kau kalau aku membuatmu patah tulang? Tak usah, kami pergi sendiri. Cepat pergi. Hanya, ini Atas dasar apa nyonya muda ini? Akulah nyonya muda Fu. Akulah tunangannya. Menantu keluarga Fu. Kenapa Ibu Fu Yunhai membela Lin Shiwei? Mengapa dia begitu beruntung? Lin Shiwei, tunggulah. Aku takkan membiarkanmu menang. Nona Xia, makanannya sudah siap. Mau kemana? Tak mau makan. Minggir. Keterlaluan. Kalian berdua sungguh keterlaluan. Ini perusahaan, bukan tempat kalian bermain rumah-rumahan. Saham grup Fu, mana mungkin diberikan begitu saja? Kalau begitu, bagaimana? Usir perempuan ini. Dampak buruknya ke perusahaan terlalu besar. Kalau terus begini, grup Fuku pasti bangkrut. Bisa begini terus? Tante bisa tahan sendirian? Tenang, kekuatan tempur ibuku sendirian, seperti satu batalion. Terutama di hadapan ayahku. Tidakkah kau dengar tadi apa kata wartawan di luar? Kau tak tahu, dulu bersama bos grup Fu berjuang bangun kerajaan bisnis, dia wanita karier legendaris itu. Hanya saja kemudian dia mengundurkan diri. Bahkan bos grup Fu harus berhati-hati di hadapannya. Harus berhati-hati di hadapannya. Wah, panutan bagi kita. Kalau aku tolak, menantu yang kuakui kan kulindungi sebagai mertua. Keterlaluan. Coba lagi kau membanting meja. Berani pukul meja lagi? Kau minta dihargai ya? Apa yang terjadi di sini? Begitu Bibi berbicara, apamu langsung ciut nyalinya? Kau kira anak dari pelakor itu datang dari mana? Kalau bukan karena harga diri menyedihkan lelaki itu, papaku takkan cari wanita lain. Gila. Orang ini bisa kalian copot, tetap pertahankan. Terserah kalian. Tapi siapa berani tidak mengakui menantu perempuanku? Siapa berani usik menantuku? Yulan yang pertama tak setuju. Ibu, apa aku ini anak kandungmu? Siapa yang keberatan? bagaimana bisa begini? Kalian ada keberatan? Tidak. Sudah. Urusan perusahaan ke depan serahkan padaku. Kalian berdua ini ya. Jalani saja hidup berdua. Bukan, Bibi. Dengar dulu. Baik. Bukannya kau janji pada Bibi untuk apa merayakannya? Hubungan kita cuma salah paham. Jelaskan saja padanya, bukankah cukup? Apa kau berani beritahu ibuku? Atau aku yang berani?
Aku ke toilet. Kemana? Perempuan di samping orang ini. Kok rasanya seperti perempuan itu agak mirip? Lin Shui. Buka pintunya. Perempuan super kuat. Bajingan tak tahu malu. Wah, cantik sekali. Nanti kita main pasti seru banget. Kali ini kita cukup beruntung. Buang dia saja. Main sesuka kalian. Oke. Shui, jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini, keluarga Fu tak akan menerimamu. Dan aku baru punya kesempatan untuk menjadi Nyonya Fu. Siapa kamu? Sedang apa di sini? Jadi kaulah yang disembunyikan oleh Fu Yunhai, wanita itu. Aku tak paham. Jangan panik, kita satu kubu. Tenang, hal yang kau lakukan tak akan kusampaikan pada Fu Yunhai. Siapa kamu? Apa maumu? Aku putra kedua keluarga Fu. Bukankah kau sangat ingin dapatkan Fu Yunhai? Tertarik kerjasama? Kerjasama? Apa yang kau inginkan? Posisi pewaris perusahaan Fu. Kalau kau dapat jadi pewaris Fu, buat apa lagi aku mau Fu Yunhai? Kau pikir aku bodoh? Oh gitu. Kau hanya mengincar kekuasaan dan harta Fu Yunhai. Itu malah lebih mudah. Kau jauh lebih baik daripada wanita di dalam itu. Bagaimana jadi pacarku saja ya? Nanti saat aku dapatkan perusahaan Fu, posisi Nyonya Fu pasti jadi milikmu. Siapa tak tahu usahamu merebut kekuasaan di perusahaan Fu gagal. Kau tak punya wewenang keuangan. Jadi pacarmu? Aku kurang waras? Kau, dasar pelacur. Berani kau perlakukan aku begini? Gadis ini kulitnya halus sekali. Sekilas sudah enak. Kalau aku yang mainkan, pasti nikmat banget. Cepat, buka bajunya. Biar kami main dulu. Buru-buru apa? Obatnya sudah ditambahi sesuatu. Pelan-pelan saja, tunggu obatnya bekerja. Bermainnya bakal lebih asyik. Tuan Fu, Mr. Lin, tidak keluar dari bar. Dia tidak pergi. Perempuan bodoh ini, pasti dia diculik. Bodoh, di sini dia harus berhati-hati. Itu harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Cepat cari. Baik, aku pergi. Kulit cewek ini halus dan licin. Enak sekali kalau disentuh. Aku mau coba sekali. Hai, Yunhai. Aku merasa tidak enak badan. Bisakah kamu menjengukku? Aku akan segera menjengukmu. Tuan Fu, bukannya kita sedang mencari Mr. Lin? Mau kemana? Kamu cari dulu, aku ada urusan. Sebentar kembali. Aku... Pastikan mencari dengan serius. Kalau ketemu langsung telepon aku. Aduh. Tanganku sakit. Berani sentuh nenek ini? Udah bosan hidup? Percaya nggak bakal ku cacatin? Nenek, maafkan kami. Kami tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Iya, kami salah tak lihat kebenaran. Kami seharusnya tak lakukan ini, menyinggung perasaanmu. Kamu berhati besar anggap kami seperti kentut, buang saja. Buang kami seperti kentut. Aku jijik sama kalian. Bilang, siapa dalangnya? Gak mau bilang. Bilang atau tidak? Bilang. Aku bilang.
Shui. Yiran, kok kamu di sini? Yiran, kenapa kamu di sini? Nona Sia, aku lihat mereka ganggu kamu. Belum sempat aku bantu. Sudah kulihat kamu bikin mereka jatuh terkapar. Salah. Mereka saja berani mengusikku. Aku tak melukai mereka. Kemampuanku kamu juga tahu kan? Yiran, justru kamu waktu itu pergi mendadak. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Masalah waktu itu karena aku terlalu impulsif. Ini salahku. Tapi, sebaiknya kita jangan bahas ini dulu. Kamu sekarang cepat pergi laporkan ke polisi. Aku akan jaga di sini. Tangkap semua penjahat ini. Tapi dalangnya? Kamu masih memikirkan apa? Polisi bisa tanya darimu. Biarkan petugas polisi menghukum mereka sekalian. Tidak berani lagi. Aku telepon. Cepat selesai. Baik. Bukalah. Cepat lari. Dasar orang-orang tak berguna. Ayo, pergi. Yiran? Bagaimana? Aku baik-baik saja. Mereka, jangan peduli mereka. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kenapa? Ada apa? Lukamu berdarah. Cepat ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Cuma luka kecil. Jangan khawatir. Keterlaluan. Tapi? Tidak ada tapi-tapian. Justru kamu. Aku mau meminta maaf atas kejadian waktu itu. Harusnya aku dengerin kamu. Jangan sembarangan percaya pria. Apa? Jangan-jangan kamu diganggu? Berani ganggu saudariku? Dia sudah bosan hidup. Katakan siapa orangnya. Akan kubunuh dia. Tunggu. Soal ini sudah tidak mau kupikir lagi. Lagi pula aku tidak rugi apa-apa. Cuma, jangan-jangan kamu masih marah kepadaku karena kejadian lalu. Masa sih? Kita berteman belasan tahun. Masa aku marah karena hal kecil begini? Kali ini dapat pelajaran, anggap saja belajar. Tapi Tapa bukan masalah besar. Koper mana? Aku antar kamu pulang. Weh, aku belum mau pulang dulu ya. Apa? Setelah kejadian ini, aku ingin jadi lebih mandiri. Kamu sebagai sahabatku, pasti mendukung dan memahamiku, kan? Baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Oke. Wewe, aku ada urusan. Nanti kita ngobrol lagi. Katanya di perusahaan Fu Group, sepertinya ada Nyonya Fu. Wanita yang datang hari ini, sepertinya dia calon istri Bos Fu. Katanya itu Margasia. Aku khawatir berlebihan. Kepalaku agak pusing. Panas. Yun Hai. Bukankah kamu sedang sakit? Kenapa tidak istirahat? Barusan kamu pergi kemana? Aku Luka di tanganmu itu bagaimana? tadi merasa tidak sadar. Lalu aku pergi keluar untuk menyegarkan diri. Dan tanpa sengaja terluka. Benarkah? Tak kemana-mana lagi. Yun Hai, bukankah kamu pernah berjanji? Dulu aku melindungimu. Nanti kamu akan melindungiku. Jangan takut. Aku lindungi kamu. Nanti aku lindungi kamu. Iya. Kalau begitu, hati-hati. Aku cari orang untuk balut lukamu. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Baik. Mengapa? Aku selalu merasa dia aneh. Tidak bisa menunggu lagi. Kesalahan yang terlihat semakin banyak. Kalau terus begini, pasti suatu saat identitas akan terbongkar. Hei, siapkan obat untukku. Yang kuat. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Orangnya sudah ditemukan? Teleponnya tidak diangkat.
Lin Shui, kenapa dia di sini? Hei, kenapa kamu pergi ke sana-sini tanpa tujuan? Hei, dengar aku. Kamu tahu, tempat itu berbahaya. Kalau dibawa orang, kamu... Ada apa? Baju apa yang nggak banget? Kok susah banget dibukanya? Aku kepanasan. Allah! Jangan dekat! Mereka lakukan ini. Hal seperti ini. Kamu siapa? Yunhai, kamu sudah bangun? Kenapa? Bukankah ini suite presiden yang aku pesan untuk Iran? Tapi apa yang sebenarnya terjadi semalam? Bagaimana mungkin? Kemarin aku teleponmu, bilang aku nggak enak badan. Kamu datang. Tapi tak disangka tiba-tiba. Yakin? Tentu saja tidak percaya. Periksa. Lagi pula, buat apa aku bohongi kamu? Yunhai, kamu tak percaya aku lagi? Aku percaya padamu. Tapi kenapa aku merasa kepalaku sakit sekali? Pikiranku kacau. Seperti lupa sesuatu. Yunhai, kamu tanggung jawab pada aku, kan? Astaga, gimana ini? Hal ini bisa terjadi. Bagaimana aku hadapi? Atau mungkin lebih baik aku mengundurkan diri. Tidak bisa. Terlalu tidak bertanggung jawab. Tapi pria bajingan seperti Fu, pria seperti itu. Tidak. Gadis ini bukanlah orang yang cengeng. Hadapi hal begini, jangan malu-malu. Karena semalam aku yang menyakitinya, maka aku akan bertanggung jawab tuntas. Aku pasrah. Dengar belum? Direktur Fu, kita akan menikah. Ku dengar. Aku tahu, hari ini mereka akan adakan konferensi pers. Dan di depan semua media, umumkan identitas Nyonya Muda. Aku iri pada orang itu. Katanya dia kenal Direktur Fu, teman sejak kecil. Bahkan dia penyelamat hidup Bapak Fu. Penyelamat hidup Bapak Fu. Penyelamat hidup Bapak Fu. Cinta seperti dongeng. Aku ikut senang dulu. Sudah. Aku harus segera ke lokasi konferensi pers untuk melihat. Kalau tidak, bisa terlewat. Menikah? Konferensi pers? Teman kecil sekaligus penyelamat? Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh Nona Xia memang bagus. Berdandan, ia pancarkan aura mewah. Pantas jadi Nyonya Muda Fu nanti. Tentu. Ada apa ini? Tak ada reaksi? Meskipun semalam, aku tidak berhubungan dengan Fu Yunhai. Tapi dia yakin itu aku. Ya, itu aku. Bapak Fu, cari apa? Toilet. Aku antarkan. Setiap hari di kepalamu, memangnya mikir apa saja? Aku membayarmu untuk apa? Bapak Fu, tahu sendiri, pikiranmu terlalu mudah berubah. Sudahlah, perempuan itu mana? Hah? Siapa? Lin Shui, pengawalku. Oh, aku tak tahu. Aku sibuk cari orang HP ku hilang.
Makanya waktu kamu telepon, aku tak bisa angkat. Orangnya... Ketemu belum? Dia telepon aku. Hei, kenapa hari ini? Belum datang juga? Sekarang kamu beritahu dia. Mangkir tanpa alasan. Akan kena potong gaji. Baik, Pak Fu. Pak Fu, konferensi pers segera dimulai. Mengerti? Yunhai, aku sudah siap. Yunhai, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi. Direktur Fu, inilah calon menantu perempuannya. Acara peluncuran hari ini. Apakah sengaja diadakan untuk mengumumkan pertunangan? Ya, kami akan mengadakan pernikahan sebulan kemudian. Bagaimana mungkin Yiran bersama Fu Yunhai? Ternyata Nona Xia yang disebut sebelumnya selama ini adalah Yiran. Bukankah kau harus jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Wei, kamu sudah melihatnya? Maaf, aku tidak memberitahumu tepat waktu. Aku hanya ingin tunggu semuanya stabil sebelum memberitahumu. Kamu tak keberatan kan? Masih mau cari alasan? Sampai kapan kau bohongi aku? Aku menganggapmu sebagai teman, tapi kau menganggapku bodoh, ya? Bagaimana caramu terhubung dengan Fu Yunhai? Apa maksudmu? Hanya kamu yang boleh terhubung dengan Direktur Fu? Apa aku tidak pantas? Apa aku tidak berhak? Mulutmu bilang menganggapku sahabat baik. Tapi sejak awal hatimu meremehkanku. Apa? Apa kau lakukan? Kenapa kau dorong dia? Aku tidak. Dia pegang tanganku, lalu dorong dirinya sendiri. Yunhai, jangan. Dia gila apa? Mendorong diri sendiri? Percaya atau tidak, terserah. Aku adalah atasanmu. Dia tunanganku. Mulai sekarang, dia nyonya bosmu. Mengerti? Sepasang suami istri gila. Aku mengundurkan diri. Lakukan apa saja yang kalian mau. Kau... Yunhai, terima kasih percaya padaku. Kalau terluka, istirahat cukup. Aku suruh dokter periksa kamu. Kamu ngapain? Kenapa kau dorong dia? Direktur Fu, ada apa? Aku. Ke perempuan itu apa keterlaluan? Maksudmu? Jika padanya? Oh, sepertinya memang sedikit. Dia tak boleh pukul Yiran. Dia tak tahu kekuatannya seberapa. Menurutmu? Nona Lin. Jangan-jangan cemburu? Cemburu? Perempuan itu? Mana mungkin. Jangan ngawur. Cepat cari dokter. Periksa kondisi Yiran. Oh. Aku harus segera mengukuhkan posisiku. Harus cari kesempatan untuk berhubungan. Lalu hamil. Kau brengsek! Fu keparat. Jelas-jelas dia jatuh sendiri. Kamu malah bilang aku yang mendorongnya. Kakak, lihat cepat. Perempuan waktu itu. Apa? Kenapa diam? Cepat lari. Nona, minumannya sudah datang. Mau ditaruh di mana? Biar aku... Ini tidak bisa kamu angkat. Lihat, sudah kubilang kamu tak bisa angkat. Wah. Cewek ini kayaknya agak aneh. Kakak, aku kok tidak menyadarinya? Dia jelas tak bertenaga. Terakhir kali nyaris lumpuhkan kami bertiga. Sekarang, wanita itu bahkan sekotak bir pun tidak bisa mengangkatnya. Hei, akhirnya aku dapat menunggu kesempatan. Tidak peduli dia minum obat terakhir atau apapun. Kita culik dia bersenang-senang sepuasnya balas dendam terakhir. Aku setuju. Ayo pergi. Kondisi Nona Xia sudah tidak masalah besar. Rawat inap lagi, istirahat beberapa hari bisa pulang. Baiklah. Kalau begitu, kamu istirahat dulu yang baik. Aku pulang dulu. Yunhai, kamu minum segelas air dulu baru pergi.
Aku pergi dulu. Baik. Yunhai, kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Kalau tidak, malam ini kamu jangan pergi. Istirahatlah di sini. Aku ini kenapa? Hai, Fu Bajingan. Di mana? Tolong. Si bajingan, tolong aku. Itu telepon Lin Shiwei. Dia sedang dalam masalah. Siapa telepon? Bukan siapa-siapa. Yunhai, kamu tak enak badan hari ini. Jangan pedulikan orang dan hal yang tak penting. Istirahatlah di sini bersamaku. Fu bajingan, dasar bajingan. Sibuk bermesraan dengan wanita lainnya. Maukah kau menolongku? Hei, Yunhai. Yunhai. Hei. Direktur Fu, kalian sudah keluar. Pergi. Carikan aku Lin Shiwei. Temukan Lin Shiwei. Pergi. Oke. Hei Tuan, apa yang kau lakukan ini? Dasar wanita, aku lihat kau bisa lari kemana lagi. Jangan melawan, kepelukan Tuan. Jangan, lepaskan aku. Tunggu kekuatanku pulih, aku tak akan berhenti dengan kalian. Biar kami bersenang-senang. Lama ingin tidur denganmu. Hentikan. Siapa kamu? Kenapa kamu naik? Lepaskan dia. Ada syarat? Serang aku. Menyerangmu? Kamu siapa sih? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Dengan perempuan ini ada hubungan apa? Aku adalah pewaris grup Fu. Presiden grup Fu. Kaya miliaran. Sebutkan harganya. Lepaskan dia. Perempuan bodoh ini ngapain sih? Biasanya sangat tangguh. Kenapa di saat kritis gagal? Perempuan bodoh. Tunggu apa? Aku menahan mereka untuk alihkan perhatian. Cepat bertindak. Mau trik apa? Kalian yakin mau menangkapnya seperti ini? Dia sangat kuat. Kalau tak hati-hati, bisa terlempar ke luar angkasa. Luar angkasa lagi? Hahaha. Kamu mungkin tidak tahu, perempuan ini sekarang cuma ayam lemah. Lelah. Kalau tidak, bagaimana bisa menangkapnya? Apa? Pergi, cepat pergi. Aku nggak ada tenaga, kamu datang buat apa? Hey bro, bagaimana kalau kamu tinggal? Lihat bagaimana kami merawatnya. Kami sudah memberinya obat. Sebentar lagi di depanmu, kami akan bermain dengan baik. Lihat perempuan jalang ini dalam keadaan paling hina. Berani kamu? Oh, ada pilihan lain. Yaitu kamu lompat dari sini, aku akan melepaskannya. Kamu gila? Jangan dengarkan mereka. Cepat, dengar tidak? Kalau tidak, ku bunuh dia sekarang. Percaya atau tidak? Baik, aku lompat. Jangan ya. Jangan, ya. Jangan ya. Jangan. Oh gila. Mereka suruh lompat, kau langsung lompat. Kau tidak apa-apa. Loncat setinggi itu bisa mati. Kau tahu. Kau yang biasa nasihati aku. Tapi saat seperti ini, kurasa kau juga. Syukurlah, kau tidak apa-apa. Ini dasar bebal. Tenagamu besar sekali, tapi diri sendiri tak bisa kau lindungi. Aku sangat khawatir. Dasar perempuan, jangan di depanku berlagak penuh perasaan. Dasar bajingan, cari mati. Cari mati? Aduh, sakit. Masih berani tidak? Gak berani. Kasih ampun. Mau aku lepaskan? Aku, Gak perlu, karena orang seperti ini tanganmu jadi kotor. Sudah lapor polisi. Tapi, kekuatanmu kembali? Iya. Kok kekuatanku bisa kembali? Tante, akhirnya kamu bangun. Masih ingat aku? Saya datang jenguk Tante. Ingat, tentu saja ingat. Kamu kan sahabat terbaik Wei Wei.
Tante, sekarang Tante akhirnya sadar. Kondisi tubuh sudah baik kan? Ngomong-ngomong, Tante adalah ibunya. Mungkin Tante tidak punya. Wei, mewarisinya turun-temurun. Sudah ada sejak lahir. Akan menyertainya seumur hidup. Bahkan hingga keturunan cucunya. Satu-satunya kali kehilangan kekuatan setelah kehilangan keperawanan. Bukan cinta sejati, akan kehilangan kekuatan. Sampai cinta sejati datang, barulah kekuatan pulih. Artinya, Lin Shiwei, wanita licik itu, jatuh cinta pada Fu Yunhai. Kenapa kamu tanya ini? Jangan-jangan Wei. Tidak Tante. Saya hanya melihat Tante baru sembuh. Jadi sekadar cari topik untuk ngobrol dengan Tante. Jangan khawatir, Wei sedang bekerja. Nah, dia juga minta saya menjenguk Tante. Dia duluan, balut lukanya. Wanita bodoh, Luka. Kamu tidak parah? Dia duluan. Tidak perlu. Aku bisa sembuhkannya. Kondisiku lebih baik darimu. Dia duluan. Kamu... Yunhai. Yunhai, kamu tidak apa-apa? Tunangan Tuan Fu sudah datang. Tuan Fu sibuk sekali. Lanjutkan bicara. Aku pergi. Wei, masalah sebelumnya, itu salahku. Aku rasa kita perlu bicara. Tak perlu bicara denganmu. Wei, kita berteman lebih dari 10 tahun. Mari bicara baik-baik. Aku tidak ada urusan denganmu. Kamu tak ingin ibumu kenapa-napa, kan? Kamu lakukan apa pada ibuku? Pergi lihat sendiri, nanti kamu tahu. Putuskan, hubungi aku. Oh ya, bekerja sama dengan baik. Buatlah aku menjadi Nyonya Fu. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi pada ibumu. Yunhai. Ibu? Bu? Wei. Bu, kamu baik-baik? Syukurlah. Nak, kenapa menangis? Bu, aku baik-baik saja. Hari-hari ini kamu sudah bersusah payah. Bibi, kondisi kesehatan Anda sudah lebih baik? Ya, ini tunanganku. Wah, kamu sudah punya tunangan. Anak ini sudah besar. Semakin lama semakin cantik. Bibi, kondisi kesehatanmu? Pulihkan kesehatan dengan baik. Semoga cepat sembuh. Tidak diterima di sini. Silakan keluar. Wei, ada apa denganmu? Kenapa perlakukan aku begini? Kenapa kamu selalu begitu bermusuhan pada Hira? Aku yang bermusuhan? Kamu tahu apa yang dia lakukan? Wei, mungkin kamu salah paham. Apa yang bisa kulakukan? Kemarin kamu gak ada. Bibi baru bangun. Aku yang datang jenguk dia. Lagi-lagi memutarbalikkan fakta. Sudah. Lin Shiwei, bisa berhenti bersikap agresif? Aku yang agresif? Kamu tahu, apa katanya? Langsung bilang aku agresif. Apapun yang Yira lakukan, aku janji lindungi dia. Pasti kulindungi. Baik. Oke. Kalian adalah satu keluarga. Aku cuma pengawal. Mana mungkin ikut campur. Aku, Lin Shiwei, mengundurkan diri. Keluar dari sini. Saya, Lin Shiwei. Saya berhenti kerja. Semua, keluar. Wei, jangan begini. Bibi masih di sini. Sudah bilang keluar. Jangan paksa saya. Kamu ini tidak punya perasaan ya? Jangan lupa, penyakit ibumu itu sembuh berkat bantuan saya. Saya ingin tahu siapa yang berani mengganggu menantu perempuan saya, Yulan. Bu! Diam. Dari mana datangnya hal remeh tak pantas ini? Tipu muslihatmu sudah saya lihat lebih dari 30 tahun lalu. Sekarang masih berani digunakan pada anak saya dan menantu perempuan saya? Bu, apa maksudmu? Bagaimana saya punya anak sebodoh ini? Lihat sendiri dokumen-dokumen ini. Dulu yang menyelamatkanmu dari kebakaran bukan wanita ini, melainkan menantu perempuanku, Lin Shiwei. Dan baru-baru ini, kejadian antara kalian itu juga terjadi dengan menantu perempuanku. Semuanya diakui palsu oleh wanita ini. Bukan. Diam. Yunhai,
Demi janji dulu tertipu mentah-mentah. Dia dipermainkan olehmu. Tapi itu tidak berarti ibunya juga akan kau tipu. Kamu dan anak saya tidak ada hubungan apapun. Berhentilah memaksakan diri merencanakan untuk memaksakan diri masuk keluarga kaya. Saya tidak. Menggunakan uang anak saya untuk menyuap beberapa orang bawahan dengan cara-cara kotor, fakturnya di sini. Saya beri waktu 3 hari untuk lunasi semuanya. Apa? Pengawal, bawa dia keluar. Hey Yunhai, listen to me Yunhai. Apa? Semuanya palsu. Bodohnya anak ini, Weiwei, dialah orang yang kamu cari. Jadi, Fu Yunhai tidak tahu. Malam itu, orang yang berhubungan dengannya adalah aku. Dia tidak sengaja lalai. Wewe, apa kamu akhir-akhir ini merasakan? Kadang ada kekuatan, kadang tidak. Ada? Oh, putriku, menemukan cinta sejati. Apa maksudnya, Bu? Kekuatan kita ini hanya muncul saat bertemu orang yang benar-benar kita sukai. Baru akan terjadi kondisi begini. Kehilangan keperawanan. Tapi kalau cinta sejati, orang yang bikin hatimu berdebar, bisa kembalikan kekuatanmu. Jadi, saat kekuatanmu hilang, sampai akhirnya pulih kembali, itu bukti hatimu sudah bergetar. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku kenapa? Dokter! Dokter! Dokter, bagaimana hasil pemeriksaannya? Selamat, istrimu hamil, itu pun anak kembar. Apa ini? Kembar? Aduh. Setahun kemudian, aduh, hari ini kan Wewe hari melahirkannya. Benar, Ibu. Tapi tenang saja. Yunhai di rumah sakit. Aduh, aku lupa sebutkan. Perempuan di keluarga kami turun-temurun mewarisi kekuatan besar. Dia melahirkan. Istriku melahirkan. Dengar tidak? Dengar. Selamat, sepasang bayi perempuan kembar. Cepat, aku lihat.